Ya Rabbi bil Mustafa
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Boleh. Sekali lagi. Semangat. Semangat yang kuat. Minum lihat belakang. Minum lagi. Sudah. Minum. Susu putih. Sekarang. Susu lagi. Iya, mulai sekarang. Sekarang ya. Iya lah. Oh iya. Ya hayatahu ya syafi'al malam agis fatan majruhan min halil Allah ya man fil تشفع للجميع أنلني مرادي بجاهك الرفيع
يا من الورى نزلت على أرجوك السلامة ما لها سواك رجال الصحابة هم
Kurang ini. Coba kau pakai apa? Ini ya. Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La salam ala ta'am, ya. Dan ada salam bagi orang yang ingin makan. Ya, al-mashhur la yushfa. Ini katakan al-mashhur la yushfa. Orang yang sibuk itu jangan disibukkan lagi. Asif yang tidak lagi sibuk, ya dijawab salam. Sambil santai, sambil makan, sambil didengarkan juga kopinya dipasang. Masyaallah, ini dimulai oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita daripada ribuan nikmat-Nya, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik hidayah wal inayah, dan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ialah nikmatul Islam, nikmatul iman. Nikmat kita dijadikan sebagai orang Islam, kemudian menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian nikmat yang terbesar juga Allah SWT berikan kepada kita ialah nikmat ja'ala min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Di malam yang penuh berkah ini, tepatnya di satu Muharram, ya, kita berkumpul bersama-sama di masjid yang penuh kita cintai ini. Ya, ini bagus sekali, masya Allah. Ya, ada kiram, ada hadrah. Ya, ini syiar, menyiarkan daripada syiar Islam. Ya, jadi mengapa demikian? Ya, karena para wali songo dan para salafus saleh, mereka ketika berdakwah di kampung-kampung, maka mereka menggunakan sebagian daripada seni-seni. Ya, para wali songo itu orang-orang, ya, sebagian daripada mereka adalah para habaib. Ya, para habaib, dan mereka rela untuk belajar apa? Belajar main wayang, belajar ini, belajar nonton untuk berdakwah. Jadi seninya dipakai untuk berdakwah. Dan kita alhamdulillah, ya, di malam yang spesial ini ya, ada, masya Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Ya, sudah menyumbangkan daripada qasidah. Ya, tujuannya untuk menyemangati kita. Ya, terlebih-lebih lagi anak-anak kecil, mungkin yang masih muda, mungkin yang tua-tua juga masih semangat mungkin. Karena dengan pukulan makhluk itu, ya, tidak terasa kita banyak kita membayar sendiri. Ya, pernah ditanya, mengapa katanya ketika orang mendengarkan aturan qasidah, aturan syair, itu badannya goyang-goyang dewek. Kenapa katanya? Nah, ini ditanya itu orang, ini dijawab, kalau engkau bertanya demikian, maka tanyakanlah kepada gunung apa? Gunung yang cinta kepada Rasulullah. Gunung apa? Jabal Uhud. Ya, kata Rasulullah, aku cinta kepada gunung ini dan gunung itu cinta kepada. Ketika disebutkan nama Rasulullah, gunung itu tetap. Ya, bahkan juga di dalam kitab qasidah terburdah Syekh Muhammad Al-Busiri, ketika ada satu daripada orang saleh wali awliya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam qasidah, di dalam mimpi tersebut ada Syekh Muhammad Al-Busiri yang sedang membacakan qasidah terburdah.
lagi daripada apa-apa saja yang dituntut kita untuk kita lakukan di hari pertama daripada tahun baru Islam. Jadi sini dikatakan i'lam anna Muharram syahrun 'azim. Ketahuilah bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung, yang mulia. Wa fadluhu katsirun 'amin, dan fadilah keutamaannya banyak sekali. Wa huwa afdhalus syuhur li syawqat Ramadan. Bulan Muharram ini adalah bulan yang paling baik setelah bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, ya, tuan daripada para bulan, maka Muharram ini adalah bulan yang baik setelah Ramadan. Kemudian setelah itu bulan Rajab, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Sya'ban. Dan bulan Muharram ini ya adalah salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah, bulan-bulan yang diharamkan di sana untuk berperang. Ya, adalah Muharram. Di sini dikatakan Dzakar al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha dari Nabi, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Hafsah, anak daripada Sayyidina Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma akhir yaum min Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa di hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah. Harusnya tadi kita puasa. Ya, tapi kita banyak yang puasa, mungkin yang puasa pagi itu lah, sama yang lain wallahu a'lam. Ya, barang siapa yang berpuasa di hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah, wa awwal yaum min al-Muharram, dan hari pertama daripada bulan Muharram, besok. Jadi sunatkan puasa besok. Ya, kalau terakhir tadi mungkin kita lupa atau tidak tahu, besok jangan sampai lupa. Ja'alallahu ta'ala lahu kafarat 50 sana. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 50 tahun. Ya, Rasul 50 tahun diampuni Allah. Wasawmu yawmin min al-Muharram, dan satu hari kita berpuasa di bulan Muharram, bisawmin dalam yaum, setara dengan 30 hari di bulan lain. Satu hari kita puasa di bulan Muharram itu sederajat dengan sama halnya dengan 30 hari di bulan yang lainnya. Wa qala al-Ghazali, dan Imam al-Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan, ya, mungkin dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man shama thalathata ayyam min syahril haram." Barang siapa yang berpuasa 3 hari daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, Ashhurul Hurum, termasuk ini Muharram. Ya, di Ashhurul Hurum terdapat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ya, 3 ini berurutan. Satu ini yang bisa banyak. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, Ashhurul Hurum, salah satunya Muharram. Hari apanya? Al-Khamis, wal Jum'ah, was Sabat. Hari Kamis, Jumat, sama Sabtu. Kata Allah Ta'ala lahu ibadah 700 maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya, menganggap bahwa puasanya tersebut dianggap beribadah kepada Allah sebanyak berapa lama? 700 tahun. Ya, usahakan ini. Ya, usahakan. Habib Salim bin Abdullah bin Asy'ari itu pernah menasihati kepada murid-muridnya, kita harus perhatikan amal-amal yang sedikit. Ya, amal-amal yang sedikit. Maksudnya sedikit kita mengamalkannya, tetapi amalannya luar biasa. Ini salah satunya. Salah satunya juga hadir majelis ilmu. Karena berapa? Karena kata beliau, hal-hal tersebut akan membuat timbangan kita berat nanti di yaumul hisab. Kita dipakai timbang, amal ibadah kita dipakai timbang. Nah, hal-hal yang memberatkan itu amal-amalan yang akan memberatkan. Ya. Kemudian waktu akhir Muharram makruh, wa khairuhu maghfur. Doa di bulan Muharram makruh, ya. Kebaikannya banyak juga. Ada mengulang awal dan ayatul kursi. Ya, membaca ayat kursi sebanyak berapa? 360 kali. Maka basmalah disertai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum
kulli marrah. Ya, jadi setiap kali setiap baca ayat kursi diawali dengan bismillah. Wa indal faragh min jami'i dzalik, dan setelah selesai membaca ayat kursi sebanyak 360 kali membaca doa. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, dibaca doa. Fa inna fi dzalik fawaid 'azimah. Karena ketika orang membaca doa itu ada faedah-faedah, manfaat-manfaat yang besar. Karena satiqifu alaihi insyaallah ta'ala. Qala syekhuna wa syekhuna al-alim bi rabbil mannan sayyidina wa maulana Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan. Ya, rahimahullah wa nafa'na bihi kama nakartuhu min hawlihi fi sabinati. Ya, ini doa yang didapatkan daripada gurunya menyambunglah kepada Sayyid Ahmad Zaid Dahlan. Dikatakan dan kerabat annahu yuqra fi awal yawm al-muharram ayatul kursi. Barang siapa yang di hari awal daripada bulan Muharram dia membaca ayat kursi 360 kali disertai dengan bismillah setiap pertama kali bacanya, fa innahu hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalika. Maka di tahun tersebut ya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Wa fiha minal mawaqif ma la yuqad wa la yuqad. Dan terdapat juga faedah yang tidak terhitung dan tidak terbatas. Faedahnya kalau kita bisa baca. Bahkan Syekhuna, yakni Syekh Uthman At-Timiyani, begitu pun dengan guru kami, yaitu Syekh Uthman At-Timiyani. Wa nafa'ana bil muhadzabat ala dzalik. Ya, selalu melakukan hal ini. Begitu pun dengan Syekh Hasan Al-Anawi, Al-Hamzawi, bin Nafa'at An-Nabawiyah, fi Fadail Al-Asyuriyah. Dan kalau Syekh Al-Amah Abu Yasar Al-Gattan, dan Syekh Al-Karimuddin Al-Khalwati. Oh, ini banyak disebutkan guru-gurunya. Apa bunyinya? Man qara'a ayatul kursi fi awal yawm min al-muharram. Barang siapa yang membaca ayat kursi 360 kali di awal pertama kali bulan Muharram. Yubasmil fi awwalikum. Dia baca bismillah setiap pertama kali mulai ayat kursi. Wa idal faragh min jami'i dzalik, dan setelah selesai itu dia baca ayat tadi doa tadi. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal. Ya Allah yang bisa merubah keadaan, hawil hali, ubahlah keadaan aku ila ahsanil ahwal, kepada keadaan yang lebih baik dari sekarang. Ya, itu ada keadaan kita nih, minta ubah sama Allah supaya lebih baik dibanding tahun kemarin. Ya, hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Hari kemarin, hari esok harus lebih baik lagi. Esok harus lebih baik lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, man kana yawm suara yang besar ini. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man kana yawm khairun min amsihi, man kana yawm khairun min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, bahwa Rabbil, maka sungguh dia telah beruntung. Wa man kana yawmu sawa'un min amsi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, cerita itulah dia akan berkembangan dan ada kekurangan, bahwa maka dia sungguh lebih tertinggi. Wa man kana yawmu syarrun min amsi, barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, jadi semakin rusak, bahwa maka dia adalah orang yang telah. Maka dari itu ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi awal tahun baru Islam ini, di bulan Muharram ini, dulunya kita mungkin menjadi ahli maksiat. Ya, setiap maksiat kita lakukan maka berubah. Ya, kita tetapkan, kita azamkan, yang kita tekadkan di malam hari yang berbarokah ini, maksiat-maksiat yang mungkin pernah kita lakukan kita tinggalkan. Ya, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan kita jauhi, kita tinggalkan. Ganti maksiat-maksiat tersebut dengan taat. Ya, ganti maksiat tersebut dengan taat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan apa? Ma'nadibtu ala syai'in min
mithlu nadami ala yawmin gharaba syamsuhu nuqisa fi ajali wa lam yazid amali. Beliau mengatakan apa itu ala syai', aku tidak pernah menyesal atas sesuatu seperti penyesalanku atas satu hari yang mana ketika terbenam matahari maka ajalku semakin berkurang, walau yazid amali, umurnya semakin berkurang dan amalnya tidak bertambah. Itu penyesalan yang paling disesali sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, makanya ketika seseorang ingin meninggal dalam keadaan yang baik, maka banyaklah amal-amal yang baik. Ketika seseorang ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, maka lakukanlah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, hal-hal yang baik seperti hadir majelis ilmu, hadir maulid, baca Quran, sholat duha, sholat sunnah-sunnah yang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang telah jelas, yamutul mar'u ala ma syaa alaih. Seorang itu akan meninggal sesuai dengan keadaan kehidupannya. Jadi kalau kita pengen meninggal dalam keadaan yang baik, pengennya harus meninggal dalam keadaan sujud. Kita ada teman, dia bukan orang ahli ibadah, dia bukan ustaz, bukan orang biasa. Tetapi masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya ketika dia sholat duha. Ketika dia sujud sholat duha, itu dicabut nyawanya. Jadi kira orang dia masih sujud atau sudah meninggal. Itu menandakan daripada alamatul khair, alamat-alamat yang baik bahwa dia orang dia jawab sholat duha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya, wa yuhsyarul mar'u ala ma ta'ala. Dan kita dibangkitkan nanti itu sesuai dengan keadaan mati kita. Kalau keadaan mati kita keadaan baik, maka mudah-mudahan dia ini adalah termasuk orang yang baik. Jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita ini pasti akan mati, maka dari itu kita harus perbanyak bekal kita untuk menuju kematian. Salah satunya ketika sudah tahun baru Islam ini sudah tinggal-tinggallah gawe-gawe yang lama. Maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan atau mungkin malas-malasnya kita dalam ibadah sudah tinggalkan. Sekarang saatnya kita untuk berubah. Makanya tahun baru Islam itu dihitung daripada hijrahnya Nabi ke Madinah. Dari salah satu daripada makna hijrah itu apa? Hijrahnya seseorang daripada orang yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, awal daripada penetapan tahun baru Islam itu dihitung daripada tahun hijrahnya Nabi. Sebelumnya mereka itu bangsa Arab, mereka itu berpatokan kepada peristiwa-peristiwa besar. Sebelum adanya tahun baru Islam itu. Dari awalnya itu mereka berpatokan atas meninggalnya Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay. Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay ini kakeknya Rasulullah. Selama 500 tahun lebih. Kemudian yang kedua, mereka menetapkan tahun itu hitung waktu itu. Kan ada kalender, tidak ada waktu, tidak ada tanggal. Akhirnya mereka menetapkan berpatokan pada peristiwa besar yang terjadi terhadap mereka. Kemudian yang kedua, atas penghancuran Ka'bah. Ketika Ka'bah ini dihancurkan, disitulah Amr fi tahun kelahirannya Nabi. Disitulah dihitung. Jadi ini tahun berapa ini? Ini tahun kedua daripada tahun kelahiran Nabi. Dan ini tahun kedua daripada tahun pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ini tahun berapa? Tahun ketiga daripada dihitung dari situ. Kemudian yang ketiga, atas meninggalnya Sayyidina Abdul Muttalib. Atas meninggal Sayyidina Abdul Muttalib, disitulah dihitung daripada tahun. Nah, ini Sayyidina Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW adalah pemuka kafir Quraisy, orang kafir Quraisy daripada suku Quraisy yang dihormati, yang sangat dihormati. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, setelah peristiwa besar itu, kemudian hiduplah di masa jabatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari Sayyidina Umar ini dapat surat
daripada pemimpin Islam yang ada di luar daerah Madinah. Akhirnya didapatkan surat, ada surat pertama dan surat kedua. Ada surat pertama dan surat kedua. Lalu beliau tidak tahu ini mana yang surat yang pertama dan mana yang surat yang kedua. Tidak tahu yang mana yang duluan. Akhirnya dikumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, untuk menetapkan daripada penanggalan resmi daripada umat Islam. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpendapat jadikanlah patokan daripada hijrah Nabi itu adalah awal daripada tahun baru Islam. Jadi penetapan daripada tahun tahun baru itu daripada hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sedikit faedah ini bisa kita petik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa manfaatkan daripada waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah, yang kita masih sehat, yang kita masih muda, manfaatkan dengan banyak ibadah kita, manfaatkan dengan banyak manfaat kita, manfaatkan kita dengan hadir majelis ilmu, manfaatkan dengan hadir maulid. Karena ketika kita sudah tua, pendengar kita tidak ada lagi, mata kita sudah kurang, itu sudah penyesalan yang bakal kita dapatkan. Jadi masyarakat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ialah alamat bi'radillah anil abad. Katanya tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berpaling dari hambanya itu istighfaruhu bima la ya'ni. Itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada faedahnya. Berarti kita harus introspeksi diri kita. Sekarang ini kira-kira kita ini disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, ada faedah atau tidak? Kalau tidak ada faedahnya berarti Allah Subhanahu wa taala itu lagi berpaling sama kita. Maka dari itu kita harus palingkan. Harus kita sibukkan urusan-urusan kita yang mungkin sibuk mengurusi masalah dunia, kita sibukkan dengan mengurusi masalah akhirat. Wa in barat taqabat sa'atun min rabbih fi ghairi ma khuliqa min al-ibadah la jadir an tatura alaihi hasratun. Apa katanya? Satu saat saja seseorang ketika menghabiskannya waktunya tadi tanpa ibadah, maka sudah pantas akan menerima kerugian yang sangat panjang. Terima kasih kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.